alasan pengajuan amicus curiae ini nanti secara detail akan dipaparkan oleh Prof. Kum, Profesor Wahyudi Kumorotomo. Namun sebagai pengantar kami ingin sedikit sampaikan bahwa penyusun amicus curiae ini memandang Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 mengandung berbagai persoalan, antara lain komersialisasi layanan kesehatan melalui pendapatan rumah sakit vertikal, melemahkan independensi organisasi profesi dan kolegium pendidikan dokter spesialis, melemahkan independensi organisasi profesi dan kolegium kedokteran yang seharusnya bersifat self-regulated profession, juga menurunkan standar pendidikan profesi pendidikan dokter spesialis lewat model hospital based training. Juga ada berbagai kebijakan turunan yang nanti akan dijelaskan oleh Prof. Kum, mengapa kemudian penyusun amicus curiae ini memandang bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan mengandung berbagai persoalan yang ujungnya mengarah pada industrialisasi, ya, menggeser misi kemanusiaan ke misi komersialisasi, dan itu semua berpotensi melanggar hak konstitusional rakyat warga negara untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu. Nah, nanti Prof. Kum sebagai Ketua KPKKI akan menjelaskan apa saja yang dimuat di dalam amicus curiae ini, ya, dan apa yang menjadi harapan dari penyusun amicus curiae ini terhadap Mahkamah Konstitusi dalam hal uji materi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan. Nah, selain Prof. Kum, hadir juga Pak Toto Didiantoro, dosen Fakultas Hukum UGM. Beliau nanti juga akan memberikan penekanan dari sisi aspek tata kelola, mengapa kemudian Undang-Undang 17 ini perlu untuk diperbaiki, termasuk menggunakan instrumen Mahkamah Konstitusi, misalnya dengan memberikan tafsir agar Undang-Undang 17 2023 ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, rekan-rekan media yang kami hormati, tentu nanti setelah paparan ringkas dari Prof. Kum, teman-teman akan diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan. Baik, kita mulai. Kita berikan kesempatan kepada Prof. Kum untuk menyampaikan apa latar belakang penyampaian amicus curiae ini, apa isinya, dan apa harapannya ke depan terhadap Mahkamah Konstitusi. Kepada Prof. Wahyudi Kumorotomo kami persilakan. Baik, terima kasih Mas Zainuri Rohman. Selamat pagi, salam sejahtera, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman jurnalis, wartawan, media cetak maupun media online yang saya hormati, sekali lagi terima kasih atas kehadirannya pada press conference hari ini. Seperti tadi sudah disampaikan oleh Mas Jin, kami komunitas peduli kebijakan kesehatan Indonesia KPKKI menyampaikan amicus curiae. Amicus curiae itu seperti kita ketahui adalah konsepnya sahabat peradilan, dan kita harapkan amicus curiae yang kami sampaikan ke Mahkamah Konstitusi itu betul-betul bisa dijadikan sebagai pertimbangan oleh para hakim konstitusi, karena kita melihat bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 yang sebenarnya adalah salah satu undang-undang yang kita harapkan akan memperbaiki status kesehatan publik di Indonesia ini ternyata banyak kelemahannya, dan kita berharap bahwa nanti Mahkamah Konstitusi akan mengubah sebagian, dan tentu saja yang pokok adalah supaya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 terkait dengan kebijakan kesehatan di Indonesia ini betul-betul bisa berpihak kepada kepentingan rakyat, kepentingan publik, kepentingan kita semua. Nah, ada beberapa hal yang kita ingin sampaikan dari persoalan-persoalan yang di dalamnya. Kalau detailnya nanti mungkin Dr. Toto Didiantoro akan bisa menjelaskan secara lebih rinci. Tapi yang jelas di dalam undang-undang ini kita melihat begitu banyak persoalan, khususnya yang menyangkut bahwa layanan kesehatan yang merupakan hak konstitusional setiap warga itu kemungkinan besar akan mengalami pelemahan, akan
karena kecenderungannya dengan undang-undang ini dan termasuk penafsiran kebijakannya oleh Menteri Kesehatan itu ternyata menyebabkan lebih banyak masyarakat yang di pinggiran, masyarakat yang mestinya punya hak yang sama karena berstatus sebagai warga negara Indonesia dengan siapapun yang lain punya hak yang sama, ternyata tidak mendapatkan haknya. Dan kita sudah mulai lihat secara kasat mata di banyak rumah sakit. Nah, saya perlu sampaikan bahwa rumah sakit yang di bawah kendali Kementerian Kesehatan itu adalah rumah sakit vertikal namanya. Rumah sakit yang langsung dikendalikan kebijakannya, diatur kepegawaiannya dan termasuk pendanaannya oleh Kementerian Kesehatan. Tentu saja kita punya sekian banyak rumah sakit swasta dan juga rumah sakit yang berasal dari berbagai macam komunitas yang memang menyelenggarakan layanan kesehatan. Tapi dari 37 rumah sakit vertikal, sekarang ini ada 37 rumah sakit vertikal, itu ada kecenderungan bahwa layanan kesehatan di rumah sakit ini tidak lagi berpihak pada kepentingan rakyat. Karena beberapa hal. Yang pertama adalah karena dengan adanya penafsiran undang-undang ini, Kementerian Kesehatan membebankan target kepada para dokter, dokter umum maupun dokter spesialis khususnya, untuk betul-betul mengejar target, dan targetnya itu bukan cakupan pelayanan atau bukan berkurangnya penderitaan para pasien. Targetnya itu adalah berapa banyak pendapatan yang diperoleh oleh rumah sakit, berapa banyak pendapatan karena pemakaian alat-alat, dan juga berapa banyak obat-obatan yang diberikan, walaupun semuanya tidak betul-betul dibutuhkan oleh setiap pasien. Nah, ini tidak terkontrol sekarang ini dengan adanya undang-undang ini, sehingga kemudian mengakibatkan ya rumah sakit menjadi istilahnya tempat untuk hal-hal yang sifatnya komersial. Rumah sakit dan para dokter dipaksa yang selama ini mereka menaati kode etik kedokteran bahwa dokter itu wajibnya adalah untuk tugas-tugas kemanusiaan, menolong orang yang sakit, sekarang dipaksa untuk mengkomersilkan berbagai macam layanan kesehatan. Dan kita bisa melihat contohnya nih di Rumah Sakit Sarjito, salah satu rumah sakit vertikal RSUD Sarjito. Itu per tahun ditarget 1,6 triliun rupiah. Dan penghasilan seperti itu kemudian dibagi ke dalam beberapa jenis-jenis layanan di dalam entah itu bagian bedah, itu bagian onkologi, bagian jantung dan sebagainya, masing-masing ditarget. Bahkan para dokter juga ditarget. Kemudian evaluasi dari setiap dokter itu kemudian dibagi menjadi kira-kira 4 kuadran itu. Kuadran 1 itu yang dianggap paling bagus prestasinya, pendapatannya paling banyak, layanan pasiennya paling banyak. Tetapi yang kuadran 4 yang paling lemah itu ya, mestinya gitu 1 dan 4 ya. Nanti silahkan bisa dilihat petanya itu. Tapi yang jelas kalau Anda kata dokter ada yang memang karena tidak banyak pasien dan juga tidak ada tindakan-tindakan yang kemudian menghasilkan uang, revenue kepada rumah sakit, maka dia akan kemudian dipindahkan ke tempat lain yang mungkin masuk ke kategori tempat-tempat yang tidak dikehendaki di pinggiran atau bahkan juga di luar Jawa atau di daerah terpencil lainnya. Nah, ini persoalan yang pertama kita lihat. Nah, nanti teman-teman bisa juga lihat detailnya karena amicus curiae sudah kami kirimkan sejak hari Sabtu lalu. Ya, mudah-mudahan sudah sampai di tentu saja Mahkamah Konstitusi dan sudah dibaca oleh sebagian dari hakim konstitusi. Kemudian yang kedua tadi sudah disebutkan independensi organisasi profesi dan kolegium. Di kalangan dokternya ada istilah kolegium yang dulu sebelum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, kolegium itu diserahkan sepenuhnya kepada institusi pendidikan dan orang-orang yang betul-betul ahli. Dalam hal ini adalah para guru besar di Fakultas Kedokteran, kemudian para peneliti, ahli yang betul-betul spesialis maupun super spesialis yang kemudian tahu persis bidangnya.
dan itu adalah lembaga yang betul-betul independen. Nah, sekarang ini kolegium kemudian sebagian besar ditarik ke kewenangan Kementerian Kesehatan, sehingga Kementerian Kesehatan dalam hal ini mengendalikan berbagai macam istilahnya rotasi dari setiap dokter spesialis di seluruh Indonesia. Kalau ada dokter yang kemudian entah itu karena persoalan dianggap tadi tidak menghasilkan uang, atau kemudian dia memang melakukan pelanggaran, sepenuhnya kemudian Kementerian Kesehatan yang berhak untuk kemudian melakukan rotasi, kemudian memindah dokter dan sebagainya. Dan ini kalau memang kemudian mengutamakan profesionalisme enggak masalah. Sebenarnya kita bisa melihat tempo hari memang harus kita akui dalam berbagai macam dinamika organisasi kan memang ada juga dokter yang kemudian melakukan pelanggaran. Tapi kalau kemudian satu-satunya lembaga yang menghakimi atau istilahnya menentukan rotasi itu adalah Menteri Kesehatan, ini menjadi betul-betul persoalan. Ada masalah kasus-kasus di mana like and dislike itu terjadi. Nah, yang juga menjadi persoalan lain yang kita prihatinkan adalah sekarang ini dengan dalih memenuhi kebutuhan dokter spesialis di seluruh Indonesia, Kementerian Kesehatan khususnya yang 37 rumah sakit vertikal tadi itu menyelenggarakan PPDS. PPDS itu program pendidikan dokter spesialis. Dan PPDS yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan itu istilahnya adalah program hospital based PPDS. Jadi program pendidikan dokter spesialis yang berbasis di rumah sakit. Nah, bahkan teman-teman di perguruan tinggi Fakultas Kedokteran itu tidak banyak lagi dilibatkan di dalam program dokter spesialis yang ada di dalam hospital base ini. Kita tidak mempersoalkan bahwa keterlibatan rumah sakit itu tetap penting, tetapi kalau kemudian prosesnya untuk pendidikan di antara para dokter spesialis ini tidak betul-betul mengutamakan keahlian, mengutamakan profesionalisme, nah kita menghadapi banyak persoalan. Karena yang di hospital based program PPDS ini ternyata seperti semacam training. Jadi dokter pokoknya residen diminta untuk mengamati, kemudian latihan. Beda dengan sistem yang selama ini dilakukan oleh Fakultas Kedokteran atau rumah sakit yang berbasis di perguruan tinggi, di mana betul-betul antara residen dan konsulen, dokter senior yang mengajarinya itu betul-betul ada proses mentoring, proses istilahnya pembelajaran secara langsung dengan supervisi dari konsulennya. Nah, ini yang tidak terjadi. Mungkin teman-teman dokter juga nanti bisa menjelaskan lebih lanjut. Karena sekali lagi saya perlu menyampaikan disclaimer, saya bukan dokter tetapi pemerhati masalah-masalah kesehatan di Republik ini. Dan kemudian yang menjadi persoalan dan saya kira betul-betul membahayakan adalah program yang dibuat oleh Kementerian Kesehatan dengan dasar Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tadi, dan ada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024, itu adalah yang kita sebut dengan yang disebut di dalam peraturan pemerintah dan sering sekali disebut oleh Menteri Kesehatan Pak Budi Gunadi Sadikin dengan sebutan task shifting. Jadi ada pergeseran peran yang selama ini misalnya saja dokter umum itu hanya praktek di dokter umum dan tidak boleh membedah. Ini ada task shifting di mana dokter umum itu di daerah terpencil itu boleh melakukan tindakan operasi sesar. Dan ya alasannya memang kalau menurut Kementerian Kesehatan alasannya adalah karena masih kurang dokter obgyn gitu ya. Tapi kalau kita melihat bahwa alasan itu menjadi patokan yang utama, kita perlu pertanyakan lalu kemana dokter obgyn yang selama ini kemudian juga belum betul-betul terbebani oleh tugas-tugas. Dan sekali lagi yang menjadi persoalan penting adalah bagaimana risikonya membedah ibu hamil yang kemudian memang sudah saatnya melahirkan,
itu perlu pengetahuan sistemik, perlu pengetahuan yang bukan hanya dimiliki oleh seorang dokter umum, tetapi betul-betul oleh dokter obstetri dan ginekologi, obsgin. Nah, karena misalnya saja, mungkin kalau pasiennya normal setelah bedah keluar bayinya, kemudian selamat. Tetapi kalau andai kata ada komplikasi terkait dengan ibu hamil tua ini, misalnya saja karena dia punya tensi tinggi atau punya DB, diabetes dan sebagainya, maka dokter umum sudah pasti tidak akan mampu menanganinya dengan baik. Nah, task shifting ini kalau kemudian dianggap sebagai salah satu sarana untuk memeratakan, jangan-jangan nanti yang terjadi itu adalah risiko dari nyawa ibu-ibu yang melahirkan dan juga termasuk bayinya. Dan inilah yang saya kira menjadi titik lemah di dalam berbagai macam pasal di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, terutama adalah peraturan penjelasnya atau peraturan pelaksanaannya, yaitu PP Nomor 28 Tahun 2024. Nah, kemudian yang lain adalah persoalan sertifikasi dokter. Di antara para dokter yang kita tahu itu ada surat tanda register atau STR. Nah, STR ini selama ini memang diserahkan kepada kolegium ID diantaranya tentu saja yang berperan besar untuk kemudian melakukan reevaluasi dari kompetensi seorang dokter. Nah, STR ini kemudian akan diberlakukan seumur hidup tanpa evaluasi. Nah, jelas ini berisiko. Dengan argumen tadinya Kementerian Kesehatan bahwa STR itu resertifikasinya itu terlalu mahal dan kemudian ada mafia, ya itu ya perlu kita atasi. Sama seperti PPDS itu yang seperti tempo hari teman-teman saya kira juga membaca beritanya di Rumah Sakit Hasan Sadikin ada dokter anestesi yang melakukan tindakan kriminal pemerkosaan. Kemudian di Rumah Sakit Karyadi juga ada kasus bullying sampai ada dokter residen yang meninggal. Nah, itu adalah kasus yang selalu disampaikan terus untuk mengatakan bahwa prodinya bahkan ditutup. Ini saya sering kali menyampaikan kepada teman-teman di berbagai macam kesempatan. Ini seperti kalau kita itu di lumbung itu ada tikus, kita mestinya kan cari tikusnya dan cari masalahnya, tapi tidak dengan membakar lumbungnya. Nah, ini yang terjadi yang dilakukan oleh Menteri Kesehatan itu adalah membakar lumbungnya. Padahal alasan awal dari perluasan PPDS yang hospital base tadi adalah untuk betul-betul memperbanyak dokter-dokter spesialis. Jadi ini ada inkonsistensi dan seperti kita ketahui ujung-ujungnya sebenarnya adalah komersialisasi layanan kesehatan di seluruh Indonesia. Kita sudah bisa melihat begitu banyak antrian di teman-teman kalau lihat sempat lihat di Rumah Sakit Sarjito itu ribuan pasien dari berbagai macam daerah itu ngantri dan itu adalah antrian pasien BPJS dan mereka adalah mestinya yang perlu mendapatkan layanan, tetapi karena kita tahu mereka adalah orang miskin yang kemudian dijamin BPJS, dokter tidak mungkin melayaninya dengan betul-betul sepenuh hati seperti yang selama ini kita lakukan, karena mereka dikejar target untuk fokus pada pasien umum atau fokus pada pasien-pasien yang dapatkan asuransi dari perusahaan. Di Rumah Sakit Karya di tempo hari itu backlog dari antrian itu bahkan sampai 2.278 pasien dalam waktu setahun. Jadi mereka itu menunggu dan terus menunggu, tidak dapat antrian, padahal Anda bisa bayangkan mereka ini adalah pasien yang mungkin gagal ginjal, harus segera dapat penanganan, ada pasien kanker yang kemudian harus diambil tumornya, menunggu sampai 3 bulan, 5 bulan itu sudah, ya tentu saja pasiennya sudah wassalam gitu ya. Nah, ini yang menjadi fenomena yang kita hadapi sekarang ini di rumah sakit vertikal di seluruh Indonesia. Dan ini terjadi karena berbagai macam persoalan di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, termasuk dalam peraturan turunannya PP Nomor 28 Tahun 2024. Nah, yang juga aneh, kebijakan yang lain yang sekarang ini dilaksanakan dengan PP Nomor 28 Tahun 2024 adalah diundangnya dokter asing ke Indonesia.
Nah, dokter asing ini seperti juga teman-teman lihat di dalam banyak klaim di media sosial oleh Menteri Kesehatan, katanya akan dimaksudkan untuk mengurangi. Tapi perlu dicatat, dokter asing yang datang ke Indonesia itu pasti mereka juga mengharapkan bayaran yang lebih tinggi. Kadang-kadang lebih tinggi daripada dokter yang kita miliki di tanah air. Jadi untuk alasan menambah kebutuhan dokter, ternyata kemudian dokter asing dimasukkan dan itu mendorong lagi komersialisasi layanan kesehatan di Indonesia, dan jelas ini adalah salah satu bentuk pelanggaran konstitusi dan tentu saja akan menurunkan pelayanan kesehatan yang bermutu yang memang mestinya merata untuk seluruh rakyat Indonesia. Nah, teman-teman nanti bisa membaca lebih detail amicus curiae-nya, dan perlu saya sampaikan bahwa amicus curiae ini bukan hanya kami yang menyampaikan ke Mahkamah Konstitusi, ada amicus curiae dari Yayasan Lembaga Konsumen, ada yang dari pribadi, ada sebagian dari Asosiasi Kedokteran, dan untuk kami ini kebetulan ada 13 orang sejauh ini, tapi dukungannya terus bertambah, terutama mereka yang paling tidak sedikit memahami tentang nasib layanan kesehatan di Indonesia yang terus memburuk dengan adanya kebijakan-kebijakan oleh Menteri Kesehatan dengan dalih berpegang pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Nah, saya kira ini yang secara umum ingin saya sampaikan. Detail mengenai pasalnya itu ada banyak yang bisa kita lihat kelemahannya apa. Nanti Dr. Toto Diantoro nanti akan juga bisa menambahkan. Terima kasih. Juga kita bisa nanti teman-teman media kalau Anda kata ada pertanyaan, saya persilahkan. Terima kasih, sampai di sini dulu. Nanti kita lanjutkan dialognya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Kum. Jadi untuk teman-teman yang mungkin belum kenal beliau guru besar di Visipol UGM. Tapi memang beliau adalah seorang yang sangat ahli di bidang kebijakan publik, termasuk sekarang sedang sangat tertarik dengan kebijakan di bidang kesehatan. Dan tadi paparan Prof. Kum juga sudah sangat lengkap, tapi akan lebih lengkap lagi ketika teman-teman membaca amicus curiae-nya yang draftnya sudah kita bagikan melalui WhatsApp. Selanjutnya mungkin kita berikan kesempatan kepada Pak Toto. Mungkin Pak Toto nggak bisa lama Pak ya, karena beliau akan nguji atau apa ini katanya jam 12. Silakan Pak Toto. Terima kasih Mas Zen, terima kasih Prof. Kum, terima kasih Ibu dan Bapak sekalian, rekan-rekan media. Kami dari PUKAT ini memang sengaja tertarik dengan gagasan untuk berperan serta mengajukan amicus curiae yang digagas oleh teman-teman dari komunitas ya peduli kebijakan kesehatan Indonesia, terutama oleh Prof. Kum, dan juga kemudian ada beberapa kolega teman dokter dari Sarjito serta juga kemudian dokter dari rumah sakit lain, termasuk rumah sakit Karyadi. Karena ada problem terkait dengan persoalan tata kelola dan juga kemudian ada potensi abuse of power gitu ya. Tata kelola dalam konteks ini berkaitan dengan pelayanan publik di bidang kesehatan yang notabene ini kemudian ada semacam sentralisasi otoritas atau kekuasaan yang begitu eksesif di tangan Menteri Kesehatan. Dalam hal ini ketika kemudian mengaktualisasikan apa yang dirumuskan di dalam berbagai ketentuan pada Undang-Undang Kesehatan gitu ya, 17 tahun 2023. Prinsipnya ini mengerucut kepada gejala atau gelagat mengenai komersialisasi atau industrialisasi di dalam bidang kesehatan yang sekali lagi ini menyangkut tentang persoalan pelayanan publik. Ini yang kemudian tentu penting menjadi perhatian atau concern kita semua termasuk PUKAT untuk kemudian turut terlibat di sini gitu ya. Misalnya terkait dengan persoalan pendidikan dokter spesialis gitu yang kemudian bisa diinisiasi yang disebut sebagai hospital base gitu ya, tidak harus kemudian melibatkan lembagaan pendidikan macam perguruan tinggi seperti UGM yang punya fakultas kedokteran misalnya. Nah ini tentu akan mengundang kekhawatiran tersendiri ketika misalnya prinsip-prinsip atau pilar-pilar yang mestinya harus diikuti di dalam proses pendidikan itu kemudian semua akan direduksi melalui pendekatan hospital base. Tidak lagi kemudian mengikuti pilar-pilar
atau prinsip-prinsip yang ada di dalam mekanisme pendidikan gitu ya, yang ada di perguruan tinggi. Termasuk juga kemudian yang tidak kalah penting adalah persoalan tentang independensi keorganisasian, yang di situ kemudian membuka celah atau ruang intervensi yang sangat besar oleh Menteri Kesehatan, di mana kemudian nanti peluang atau potensi konflik of interest ini kemudian menjadi sangat besar sekali untuk bisa dititipkan atau kemudian terjadi ya dalam berbagai dinamika terkait dengan persoalan pelayanan kesehatan. Dan masih banyak lagi sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Prof. Kum, prinsipnya adalah pelayanan publik di bidang kesehatan yang tafsirnya kemudian terbuka ruang untuk bisa dimaknai sedemikian rupa oleh otoritas Kementerian Kesehatan ini yang kemudian kita perlu koreksi melalui kesempatan yang kemudian kita gunakan adalah amicus curiae. Nah, perlu diketahui Ibu dan Bapak sekalian, amicus curiae ini selain sebagai proses keterlibatan publik untuk turut serta di dalam proses judicial ya, dalam konteks ini di Mahkamah Konstitusi, memang saat ini proses yang sedang berlangsung sudah terjadi crossing examination di antara para pihak yang terlibat dalam proses uji materi terhadap Undang-Undang 17 tahun 2023, dan kemudian ada tawaran dari Mahkamah Konstitusi bagi semua pihak yang memiliki concern terkait dengan persoalan pelayanan publik, terutama terkait dengan Undang-Undang 17 tahun 2023, untuk memberikan semacam pandangan atau perspektif-perspektif kritis serta secara objektif profesional. Nah, dalam konteks ini kemudian kami secara pribadi, kelembagaan di Pusat Kajian Anti Korupsi kemudian merasa tergugah untuk terlibat turut serta dengan teman-teman komunitas peduli kebijakan kesehatan di Indonesia, itu oleh Prof. Kum gitu ya, untuk kemudian terlibat dalam upaya untuk berkontribusi ya melalui amicus curiae ini. Demikian mungkin sepintas, nanti bisa kita sambung dengan diskusi. Kami kembalikan Mas Zen. Terima kasih Pak Toto atas tambahan dan penegasannya. Baik, kita beri kesempatan kepada teman-teman kalau ada pertanyaan atau mungkin ingin memperjelas bagian-bagian yang tadi sudah disampaikan, kami persilakan. Ada yang mau bertanya, teman-teman? Silakan. Kalau nggak ada berarti sudah sangat jelas, Prof. Kalau nggak nanti biar doorstop ya sama Prof. Kum ya, teman-teman ya. Pas jam 12 ini, Pak Toto pas sekali ini, sempro. Mbak Zaki, silakan Mbak. Ya, apa yang tadi disampaikan saya kira ini menjadi salah satu, kalau mau kudeta konstitusional atas konstitusi yang sedang dibahas, salah satunya memang menggunakan amicus curiae. Amicus curiae. Nah, ini saya kira pertama pertanyaan penting ini kan sebenarnya komersialisasi bidang kesehatan ini kan sebenarnya sudah lama ya. Jadi ada upaya komodifikasi atas kesehatan, dan ini dilakukan juga sejak Undang-Undang Cipta Kerja itu ada. Dan ini sebenarnya Republik ini sedang dalam bahaya kalau kondisinya harusnya hak atas kesehatan itu bisa diperoleh oleh masyarakat dan negara harusnya berkewajiban untuk memenuhinya. Nah, kekhawatiran kami sebagai orang yang melakukan atau menerima manfaat atas layanan publik yang seharusnya bisa didapatkan gratis dan profesional, memadai, dilakukan oleh negara dalam kerangka kesehatan rakyat, itu kemudian bisa jadi ini akan menjadi langkah awal, karena ke depan akan banyak masyarakat yang hari ini sudah mulai misalnya mengeluhkan BPJS yang mulai BPJS kelas 3 dulu itu sekitar 30 ribuan, kemudian naik menjadi 55.000. Naik sekarang, kemarin saya bayarkan pekerja rumah tangga saya itu sudah masuk 70.000 gitu. Nah, artinya ini tidak sepadan dengan kenaikan itu, pada akhirnya tidak sepadan dengan layanan yang diberikan.
ini kan bahaya yang saya kira harus terus-menerus disuarakan oleh masyarakat. Kemudian yang kedua, bahaya berikutnya kalau memang kemudian layanan hanya bisa diberikan kepada mereka yang berbayar atau kemudian hanya bisa diberikan kepada dokter yang rata-rata dokter spesialis itu tempatnya memang atau lokasinya berada di wilayah-wilayah pusat kota. Nah, Indonesia ini sangat luas. Nah, bagaimana kemudian Amicus Curiae ini bisa mengatasi persoalan tersebut sekaligus saya kira harus menjawab pertanyaan kenyataan ini yang di Indonesia hari ini masih terjadi. Mohon saya kira dua hal itu terkait dengan kenaikan yang terus-menerus bisa jadi itu tidak terkendali. Bagaimana itu bisa dikendalikan oleh undang-undang kesehatan ini dan bagaimana juga terkait dengan pemerataan itu layanan bisa diberikan juga di wilayah-wilayah yang bukan hanya wilayah perkotaan tapi wilayah yang terpencil. Demikian kira-kira. Terima kasih Bu Zaki. Ini hanya Prof Kum yang bisa jawab itu kayaknya. Kita ikutin aja ya Pak Toto ya, ikut dengarkan aja ya. Ada yang lain teman-teman? Nah, kita berikan kesempatan dulu kepada Prof Kum untuk respon. Baik, terima kasih Mbak Zaki. Saya kira concern terkait dengan kualitas layanan publik yang merata itu betul-betul kita perlu sampaikan melalui antara lain melalui Amicus Curiae ini. Karena apa? Insentif bagi dokter yang dulu betul-betul juga motonya itu dokter itu kan mestinya tidak boleh memberikan layanan hanya demi uang, atau dokter itu betul-betul adalah profesi yang memang secara etik itu dimaksudkan untuk mengurangi penderitaan dan memperluas cakupan layanan kesehatan kepada masyarakat ya. Tapi itu kemudian dengan adanya undang-undang ini dan juga peraturan turunannya PP nomor 28 tahun 2024 tadi, itu kemudian semakin terkikis lagi. Komersialisasi sebelumnya sudah ada, tetapi sekarang menjadi semakin intens dan semakin berbahaya. Pertama, misalnya saja, saya ambil contoh di Rumah Sakit Sarjito. Dokter itu untuk layanan BPJS itu dibatasi hanya di jam kerja. Sementara kalau pasien umum atau pasien yang dijamin oleh asuransi komersial, mungkin karena pasien cukup sudah bayar mahal, dapat asuransi, punya asuransi, itu kemudian kapan saja akan dilayani. 7 hari kerja, 7 kali 24 jam, itu akan dilayani. Sementara kalau yang orang biasa karena dia hanya punya BPJS, yang walaupun tadi juga disampaikan BPJS juga terus meningkat ini juga karena izin dari Kementerian Kesehatan, negosiasi antara Kementerian Kesehatan dengan BPJS. Nah, jadi ini persoalannya, dokter tidak lagi mendapatkan insentif dari betul-betul ketaatan pada kode etik selama ini, bahwa dokter adalah profesi yang mulia untuk kemanusiaan. Nah, saya ambil contoh lain misalnya saja, dokter mata atau dokter anak misalnya saja, itu juga ada target. Kalau dalam waktu 1 bulan itu tidak memberikan masukan sekian juta, kemarin itu ada, maaf ini seorang dokter anak guru besar yang dia sebenarnya juga memang karena sudah guru besar tidak terlalu kemudian tertarik untuk kemudian mendapatkan penghasilan sampingan dari semata-mata pelayanan sebagai dokter anak. Nah, tapi itu dia ditarget juga 128 juta per bulan harus ada dimasukkan ke rumah sakit vertikal, dalam ini Rumah Sakit Sarjito, untuk kemudian ya tentu saja memenuhi target itu. Kalau tidak terpenuhi, ya kemudian dia diancam entah itu digeser ke rumah sakit lain atau dikembalikan ke UGM, dan ada banyak sanksi lainnya yang intinya adalah dokter yang memang memiliki visi dan pekerjaan dan menghayati tugasnya sebagai pekerja kemanusiaan untuk melayani masyarakat itu kemudian semakin tersisih. Nah, ini betul-betul merupakan persoalan dan kita bisa lihat ini di 37 rumah sakit vertikal
selain Sarjito di Jakarta ada RSCM Cipto Mangunkusumo, ada Rumah Sakit Karyadi di Solo, Rumah Sakit Muwardi Rumah Sakit Karyadi itu di Semarang, Muwardi itu di Solo, atau Rumah Sakit Dr. Sutomo di Surabaya. 37 rumah sakit vertikal yang langsung di bawah kendali Kementerian Kesehatan ini nanti akan menjadi ya itu tadi sasaran industrialisasi atau komersialisasi dari Menteri Kesehatan. Nah, kalau soal tadi pemerataan sebenarnya dokter itu banyak yang betul-betul sebenarnya ingin mengabdikan kepada masyarakat di daerah terpencil, tetapi seperti kita lihat dokter-dokter yang mengabdi kepada masyarakat di daerah terpencil itu insentifnya itu tidak betul-betul memungkinkan mereka bisa survive. Dokter itu kan kalau di daerah terpencil harus paling tidak ya dia punya anaknya harus dapat sekolah yang cukup baik. Tidak persoalan harus sekolah favorit, tapi paling tidak sekolahnya itu dia bisa dapatkan di daerah yang bersangkutan. Nah, ini tidak dicoba dilakukan koordinasi antara Menteri Kesehatan dengan kementerian lain, tapi semata-mata kemudian ya sudah kalau kemudian dia mau pindah dari tempat terpencil ke perkotaan, dia harus bayar STR yang jumlahnya besar, dan itu sekali lagi juga adalah saya kira dokter-dokter banyak bisa bercerita tentang itu. Dan kemudian kalau dia masuk ke perkotaan juga kemudian menjadi objek juga komersialisasi, di mana dia juga dibebani target. Nah, target inilah yang menjadi masalah karena kemudian mestinya indikator kinerja utama dari para dokter itu kan seberapa besar dia bisa melayani dan kemudian mengurangi kesehatan, termasuk mengurangi banyaknya orang sakit. Nah, paradigma ini yang saya khawatir sekarang semakin luntur. Mestinya tugas rumah sakit itu mengurangi penderitaan, tetapi aspek yang lain dari kebijakan kesehatan yang penting adalah aspek preventif atau aspek promotif. Orang bisa sehat apabila pola hidupnya sehat, tidak merokok, tidak minum alkohol berlebihan, dan juga menerapkan pola kehidupan yang sehat, berolahraga cukup, istirahat cukup, seimbang gitu ya. Tapi itu tidak dijadikan sebagai sasaran utama dari indikator kinerja kita, dan juga itu menjadi program yang tidak istilahnya tidak lagi menjadi prioritas dari Kementerian Kesehatan. Justru kemudian yang kita khawatirkan seperti yang kita tuangkan di dalam Amicus Curiae ini adalah komersialisasi layanan kesehatan. Saya kira itu kira-kira penjelasannya. Mudah-mudahan ini juga bisa didengar oleh teman-teman di media dan semua pemerhati, karena ini mungkin luput dari perhatian sebagian teman, karena belakangan ini kan kita melihat teman-teman mungkin lebih tertarik kepada isu kebijakan yang menyangkut gaji para anggota dewan. Tapi isu ini jelas juga dalam jangka panjang pelan tapi pasti kalau kita tidak perhatikan akan banyak lagi masyarakat yang menderita dan juga tidak terlayani dari segi kesehatan, karena kemudian dokter menjadi elitis gitu ya. Nah, ini yang juga didukung dengan kebijakan Kementerian Kesehatan ini sayangnya. Nah, saya kira itu penjelasannya. Pak Toto mungkin mau menambahkan, silakan. Ya, saya sedikit sekali saja. Saya suka sekali yang disampaikan Bu Zaki tadi ya. Dan ingin juga kemudian menegaskan penting untuk membaca persoalan ini secara lebih luas. Tidak sekedar kemudian pada eksistensi Undang-Undang 17 tahun 2023, tapi kita lihat sebenarnya dia merupakan bagian dari konsekuensi Undang-Undang Cipta Kerja gitu ya. UCK itu produk turunannya kemudian menghasilkan berbagai kebijakan yang ternyata kemudian bermasalah dengan persoalan pelayanan publik. Dan sudah banyak beberapa aspek pengaturan lebih lanjut dari konsekuensi Undang-Undang Cipta Kerja yang kemudian juga sekarang mulai menuai persoalan atau menuai keluh kesah publik, dan kemudian juga sekarang sedang diajukan uji materi di Mahkamah Konstitusi. Tidak saja Undang-Undang 17 misalnya 2023, juga kemudian misalnya Undang-Undang tentang Kehutanan, walaupun tidak ada undang-undang khusus tersendiri, tapi pasal-pasal yang diubah oleh Undang-Undang Cipta Kerja
juga kemudian membawa konsekuensi terkait dengan persoalan aspek publik yang sekarang juga sedang diuji di Mahkamah Konstitusi. Nah, saya setuju narasinya memang ini merupakan bagian dari konsekuensi bagaimana Undang-Undang Cipta Kerja ini semangat politik hukumnya gitu ya, yang memang mengarah kepada persoalan komersialisasi dan industrialisasi itu yang nyatanya kemudian akan membawa problem dan membahayakan pada persoalan-persoalan yang menyangkut hajat hidup pelayanan bagi publik. Saya kembalikan Mas Yen, terima kasih. Terima kasih Pak Toto. Sepertinya sudah cukup ya teman-teman semua. Lebih lengkap teman-teman bisa kutip dari amicus curiae, dan nanti juga Prof bisa teman-teman tanya doorstop. Pada prinsipnya Prof tadi sudah menjelaskan ini concern teman-teman non kedokteran ya, non kesehatan. Prof dari bidang kebijakan publik, Pak Toto dari bidang hukum gitu ya. Karena dampak dari kebijakan kesehatan tidak hanya kepada dokter dan tenaga kesehatan, dampak yang utama ya kepada masyarakat luas termasuk kita semua. Sehingga ini menjadi concern bagi kita semua, bagi Prof Kum, bagi Pak Toto, agar harapannya ini bisa disampaikan kepada publik secara luas dan juga amicus curiae-nya sudah disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi sehingga Mahkamah Konstitusi diharapkan dapat memberikan tafsir setidak-tidaknya ya terhadap undang-undang kesehatan agar ya pembacaan terhadap undang-undang kesehatan itu tidak semaunya sendiri ya. Yang dikhawatirkan oleh Pak Toto tadi adalah besarnya dominasi Menteri Kesehatan di berbagai urusan termasuk yang sebelumnya menjadi urusan organisasi profesi kemudian ditarik menjadi kewenangan dari kementerian kepada pemerintah gitu ya. Artinya itu mengancam independensi organisasi profesi. Nah, sedangkan kita tahu ya organisasi profesi itu kan punya misi mulia. Kalau birokrasi misinya bisa macam-macam, bisa misi politik, bisa misi ekonomi dan seterusnya. Sehingga ini yang kemudian disoroti, jangan sampai kemudian terkumpulnya kewenangan yang sangat besar di tangan seorang menteri. Kami pikir cukup. Terima kasih banyak atas. Silakan Prof. Tambahan sedikit lagi. Salah satu persoalan yang sekarang ini kita prihatinkan itu adalah bahwa Menteri Kesehatan di Gunadi Sadikin itu bahkan juga mengambil kewenangan yang sebenarnya tidak lagi di portfolio kesehatan, yaitu di Kementerian Pendidikan Tinggi Saintek. Seperti kita ketahui, akreditasi rumah sakit ya itu kemudian ditarik ke Kementerian Kesehatan sehingga rumah sakit yang non vertikal pun seperti RSA, Rumah Sakit Akademik UGM, itu juga kemudian akreditasinya ada diambil oleh Kementerian Kesehatan. Nah, kalau kita melihat ini memang seperti power game gitu ya, artinya Kementerian Pendidikan Tinggi Saintek kalau kalah wibawa, kalah pengaruh itu memang kemudian akan bisa tambah runyam lagi persoalannya karena kemudian center of power itu di Kementerian Kesehatan. Padahal sebenarnya kita tahu pendidikan kedokteran itu tidak mungkin akan hanya bisa mengandalkan sistem yang ada di rumah sakit. Pendidikan kedokteran itu memang tentu saja membutuhkan riset dan juga pengetahuan yang memang utuh dan itu hanya bisa kita peroleh dari Fakultas Kedokteran yang penyelenggaraannya ada di bukan rumah sakit vertikal tetapi rumah sakit akademik atau seperti kita lihat di RSA Rumah Sakit Akademik UGM yang punya universitas. Nah, kalau kemudian kemampuan riset, kemampuan untuk menggali pengetahuan baru mengenai penyakit-penyakit baru ini kemudian diambil alih semuanya, maka ini juga akan menurunkan kompetensi para dokter dan sekaligus seperti kita ketahui di Indonesia ini akan semakin banyak orang yang tidak menghargai riset, tidak menghargai pengetahuan. Jadi kebijakannya tidak lagi evidence based, tidak lagi berbasis bukti evidence, tetapi ya serampangan saja dibuat. Mudah-mudahan itu tentu saja tidak terjadi dan karena itu kita sampaikan amicus curiae ini untuk menjadi bahan pertimbangan dari para hakim konstitusi. Itu tambahan sedikit. Terima kasih. Terima kasih Prof Kum. Baik, kita tutup. Sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Ibu Bapak semua. Nanti masih boleh bertanya-tanya ke Prof Kum atau kalau mau tanya UKAD juga di luar inilah. Di situ boleh lah nanti lah. Kalau tanya Bu Zaki juga boleh sebagai bonus gitu ya. Kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.